Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Hari ini kita akan Pagi. lihat semuanya. Kita akan mempelajari tentang impian menjadi wirausahawan. Jadi ini materinya santai ya, untuk persiapan juga UTS minggu depan. Jadi untuk kali ini santai aja, materinya tentang impian menjadi wirausahawan. Nah, kalau kalian ini kira-kira setelah lulus dari kampus ITB-Kes ini mau mau ngapain? Mau bekerja atau mau berwirausaha atau mau menikah? Atau barangkali sekarang sudah ada yang eh, bekerja sambil kuliah atau bagaimana? Kalau kalian harapannya bagaimana setelah lulus Fit, dari Mbak Lintang gimana Mbak Lintang? dia Wirausaha. punya Wirausaha. usaha yang Hmm. udah menikah, ya, punya usaha sukses. Hmm? Wirausaha ya. Nggak mau bekerja dalam artian jadi karyawan atau yang bekerja di lembaga gitu. Ya, kalau seandainya kayak manajer di posisi yang bukan pekerja kasar gitu mau Bu. Oh ya. Ya, jadi ini ya memang mungkin semuanya ini akan kalian lakukan juga. Tinggal stepnya yang mana dulu gitu ya. Jadi kemana setelah lulus kuliah? Ini yang mungkin bisa mulai kalian pikirkan dari sekarang. Khususnya bagi yang belum bekerja ya. Kalau yang sudah bekerja sambil kuliah, berarti kalian punya nilai plus ya. Bisa time management yang bagus. Kalian yang berwirausaha sambil kuliah, itu juga oke banget karena sudah mulai mencoba wirausaha dan juga aktif di perkuliahan. Jadi nilai plus bagi kalian. Atau mungkin di sini sudah ada yang menikah, itu juga tantangan tersendiri ya, karena ya tidak mudah kalau sudah punya anak, terus juga masih kuliah, itu juga tantangan tersendiri. Jadi ini pilihan ya, pilihan bagi kalian nanti setelah lulus itu mau jadi apa? Mau kerja atau mau jadi wirausaha yang sukses atau menikah? Ini pilihan untuk kalian. Ya. Kalau Mbak Ilda ini sudah kerja ya sekarang ya. Iya, Bu. Cuman Nah, kedepannya pilihan aku ya. pengen wirausaha, Bu. Nggak mau kerja terus di orang lain. Jadi ya tetap semua dua-duanya ya nggak masalah Mbak Ilda. Kalau Iya, bisa bagi waktu ya. iya, Bu. Ya menurut ILIK tahun 2010 untuk memulai menjadi wirausaha harus memiliki impian yang kokoh dan tidak dibangun dalam waktu yang singkat. Nah, jadi ini ya, kalau kita punya harapan di masa depan, itu kan kalau orang bilang harus punya mimpi dulu. Bukan hanya mimpi yang pas tidur mimpi gitu ya. Tapi kita punya step by step, punya langkah bagaimana kita mencapai impian, mimpi yang kita harapkan, yang kita impi-impikan. Dan tentunya tidak dibangun dalam waktu yang singkat. Misalkan ya, untuk bulan ini saya bermimpi jadi wirausaha sukses gitu. Bulan depan langsung sukses gitu. Ya nggak semudah itu. Semuanya pasti harus dibangun dengan stepnya. Jadi harus belajar. Dimulai dari awalnya mungkin dimulai ya nggak apa-apa. Dimulai dari sebuah mimpi. Kan kata orang itu mimpi itu yang menjadi motivasi kita ya. Ditulis, misalkan di tembok ditulis. Saya pengen menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Nah, terus itu harus lebih dirinci lagi. Tahun berapa mau menjadi wirausahawan sukses, wirausaha di bidang apa, lalu langkah-langkah yang akan kita lakukan seperti apa, gitu ya. Nah, ini penjelasannya. Sebuah impian itu harus smart,
Nah, jadi kalau misal kalian pengen menjadi seorang wirausaha, itu harus mimpinya SMART. Singkatannya ya, jadi singkatan ini. Spesifik, spesifik, jelas mengenai apa yang diinginkan. Nanti setelah saya jelaskan ini, silahkan ya, kalian ambil kertas, kalian coba tulis eh, apa harapannya, mimpinya apa yang berkaitan dengan wirausaha, lalu rinci ini ya, SMART-nya ini apa. Smart, spesifik, jelas mengenai apa yang diinginkan. Jadi mimpi, misalkan wirausaha sukses di bidang kuliner tahun 2030 misalkan. Berarti kan 7 tahun lagi. Lalu suksesnya seperti apa? Harus measurable, harus terukur. Harus terukur berarti misalkan dengan omset 1 M misalkan. Dengan pendapatan bersih 500 juta. Misalkan seperti itu, measurable itu harus terukur. Sehingga tahu kapan impian telah tercapai. Ada step by step-nya. Misalkan tahun pertama pendapatannya 100 juta, tahun kedua 200 juta, tahun ketiga naik lagi, naik lagi, naik lagi. Itu ya. Maksudnya measurable. Yang selanjutnya achievable, harus dapat diraih. Ya, maksudnya itu bukan yang angan-angan kosong, dalam artian eh, mimpinya itu kok kita punya mimpi yang tinggi, tapi tidak diiringi dengan effort, tidak diiringi dengan usaha kita. Saya pengen jadi presiden, misalkan, tapi nggak belajar, nggak mau kuliah, nggak mau belajar tentang politik. Saya pengen jadi pebisnis sukses, tapi kalian tidur-tiduran di rumah, nggak mau belajar bisnis itu bagaimana, nggak mau mencoba. Nah, itu berarti nggak achievable. Kalian nggak sesuai mimpi kalian dengan realistik kegiatan kalian di rumah. Jadi harus dapat diraih. Dalam artian itu kalian itu yakin itu bisa tercapai dengan kemampuan yang kalian miliki. Dan realistik, realistik itu harus masuk akal sesuai dengan kemampuan kalian. Lalu time, memiliki garis waktu yang jelas kapan akan diraih. Nah, jadi nanti di ending perkuliahan ini silahkan kalian ambil kertas atau diketik, tulis mimpi kalian yang kaitan dengan wirausaha, dijelaskan konsepnya seperti apa dan targetnya, target per garis waktunya seperti apa. Misal per bulan atau per tahun gitu ya. Nih, selanjutnya kira-kira kenapa usaha atau bisnis harus direncanakan? Kira-kira kenapa? Coba siapa yang ini mau bicara, mau Itu menjelaskan pendapatnya? agar apa ya tidak menjadi angan-angan kosong, jadi benar-benar dijalankan sedikit demi sedikit gitu Bu mungkin. Ya, baik ya. Jadi, kenapa usaha atau bisnis harus direncanakan? Nah, ini ya, semua itu kan harus dipersiapkan ya. Ibarat kita presentasi di depan kelas gitu ya. Itu yang menjadi hal utama itu kan persiapannya. Tinggal kita mempresentasikan berarti dari persiapan yang kita lakukan. Jadi, bisnis itu harus direncanakan dengan matang. Sehingga kita punya target, kita tahu kapan itu akan dicapai, bukan hanya angan-angan saja. Ya harapannya dengan perencanaan yang matang, itu bisnis bisa berjalan sesuai apa yang kita rencanakan. Jadi jelas, kalau sudah direncanakan jelas, kita mau apa sekarang, kita mau apa bulan depan, kita akan melakukan apa, misalkan produksi, lalu marketingnya, terus perluasan, diversifikasi produk, dan sebagainya. Nah, jadi ini ya, setidaknya ada 5 alasan mengapa rencana usaha dibutuhkan, yaitu acuan dalam melaksanakan usaha. Nah, jadi setelah kita punya impian untuk menjadi wirausaha, kita juga harus membuat rencana. Rencananya seperti apa? Karena menjadi acuan dalam menjalankan usaha. Nah, biasanya untuk
rencana usaha itu kita buat bisnis model ya. Bisnis model Canvas itu BMC yang kita bahas sedikit ya di minggu lalu ya. BMC itu harus disusun, terus analisis SWOT, analisis kelayakan usaha itu juga termasuk untuk memulai bisnis, untuk merencanakan bisnis. Rencana usaha itu juga digunakan untuk mencari dan merencanakan dana atau modal usaha. Nah, di rencana usaha itu kan biasanya ada RAB. RAB-nya itu mungkin akan kita ajukan ke investor atau mungkin untuk data kita sendiri, kita perlu modal berapa, lalu ROI-nya seberapa, terus break even point-nya berapa produk, misalkan seperti itu. Jadi lebih terencana apakah modal segini itu bisa dipakai untuk berjalannya usaha selama 1 tahun. Apakah penjualan produk ini bisa menutupi modal yang sudah digunakan? Nah, jadi semuanya itu digunakan dengan tujuan untuk mencari dan merencanakan modal usaha. Nah, ini juga sebagai alat komunikasi untuk menarik minat dan perhatian orang lain. Nah, jadi kan kalau misalkan kita berbicara ke orang lain itu kan kamu punya bisnis apa? Misalkan ditanya seperti itu ya. Kalau misal cuman angan-angan saja, itu kan kita dianggap omong kosong ya. Kalau kita nggak punya rencana, kita nggak punya pitch deck, atau kita nggak punya proposal. Nah, makanya kita perlu sebuah proposal bisnis, punya rencana wirausaha. Itu harapannya ketika ada orang tanya, atau investor, pemasok, konsumen, itu bisa paham. Bisa paham dengan bisnis kita seperti apa. Nah, selanjutnya juga mengetahui langkah praktis menghadapi pesaing, sehingga promosi lebih efektif. Ini kaitan dengan materi minggu lalu ya, yang analisis SWOT itu kan salah satunya eh, apa itu untuk dari internal, analisis internal dan eksternal. Yang eksternal salah satunya untuk mengetahui pesaing kita, threat, ancaman kita seperti apa dan juga memudahkan pengawas jalannya usaha agar tetap sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Nah, jadi bisnis itu butuh perencanaan. Nah, seperti di perkuliahan ini juga perlu perencanaan. Perencanaannya dalam bentuk apa? Kalau yang saya buat untuk kalian yaitu dalam bentuk RPS, rencana perkuliahan semester. Itu contoh perencanaan perkuliahan. Kalau dalam bisnis ya berarti perencanaan bisnis. Makanya kalau di perkuliahan ada RPS, itu kan tujuannya supaya jelas minggu ini mau belajar apa, minggu depan belajar apa, kapan UTS-nya, kapan UAS-nya, kegiatan seperti apa. Nah, itu sebagaimana di bisnis juga seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mau diskusi? Silahkan. Itu Bu, kalau misalkan kita nggak punya modal, itu yang paling baik minjam dari mana Bu? Kalau di bank kan itu harus pakai jaminan. Kalau kalian gimana? Coba kalau yang pernah bisnis atau punya pengalaman boleh cerita? Coba silakan. Ada yang mau cerita? Nggak ada? Nah, jadi mengenai modal ini juga menjadi momok ya, kadang menjadi momok untuk seseorang memulai sebuah usaha. Saya nih kadang juga lihat video, baca-baca, itu ternyata seorang wirausahawan sukses itu tidak semuanya punya modal yang tinggi. Saya pernah lihat salah satu pemilik usaha skincare anak itu ya, katanya itu modalnya hanya sekitar 100.000. Nah, sekarang sudah besar gitu ya. Bagaimana caranya? Ya, caranya biasanya mereka open PO, open pre-order gitu. Jadi ada yang sudah bayar duluan,
yang bayar duluan itu bisa sebagai modal untuk memutar usaha kita. Baru kita kasih produknya kalau sudah jadi gitu. Itu salah satu contohnya kalau kita tidak punya modal. Atau kalau misalkan kalian tidak memungkinkan open PO ya pakai modal seadanya dulu. Modal seadanya dulu, produksi dikit, dijual dulu untung, baru untuk muter dana lagi gitu. Jadi untuk modal ini kalau misalkan kalian mau berusaha, sebenarnya modal itu sebenarnya bukan hal yang paling utama di bisnis. Yang paling utama itu ilmu ya. Jadi modal uang ya maksud saya. Modal uang itu sebenarnya bukan hal yang utama, tapi modal ilmu yang paling utama kalau menurut saya. Kalau kita sudah punya ilmunya, bagaimana memulai bisnis, kita pasti akan tahu ya bisnis mana yang memerlukan modal sedikit. Nah, sebagai contoh tadi open PO, pre-order. Jadi produknya itu nggak dibayar duluan sama pelanggan, dibayar duluan sama pelanggan, misalkan 50%-nya atau berapa persen gitu kan, setidaknya kita punya dana untuk mutar gitu. Mungkin kalau bagi kalian yang belum punya modal, salah satu ini bisa dilakukan gitu. Kalau kalian mau pinjam kan tentunya juga ada resikonya. Kalau open PO kan yang penting kalian punya konsumen, jadi harus punya konsumen dulu, atau mungkin teman dekat dulu, atau siapa yang mau membeli itu buat muter dana usaha. Kan nggak pinjam kalau itu. Open PO kan mereka mau dibuatkan produk hanya saja bayar duluan berapa persen di awal. Bagaimana Mbak Lintang? Oh iya Bu ya, berarti kalau misalkan untuk yang berjualan langsung nggak memungkinkan PO itu berarti anu dengan yang ada dulu ya Bu ya. Ya, yang ada dulu dijalankan dalam skala kecil dulu, nanti diputar kalau sudah besar gitu. Ya yang pasti butuh konsisten, nggak semuanya bisa langsung besar gitu ya. Butuh konsistensi semuanya. Soalnya kadang pengen mencapai itu, pengen bikin ini tapi belum bisa gitu. Ya, makanya kita Jadi perlu timeline yang jelas. Jadi timeline yang disesuaikan dengan achievable kita, sesuai dengan kemampuan kita. Rel, rel- realistis sesuai kemampuan kita. Ya kalau kita targetnya modalnya hanya misalkan 100.000, kan tidak mungkin bulan depan dapat 1 juta langsung gitu kan. Ya kecuali ada modal suntikan dari luar gitu. Nah makanya semuanya harus realistis, achievable, dapat dicapai oleh kita sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai yang saya jelaskan tadi di awal. Ibu terima kasih. Nah, untuk aspek utama rencana usaha, ini biasanya yang diperlukan konsep bisnis. Jadi konsep bisnis menjelaskan secara rinci usaha yang dilakukan, struktur bisnis, produk dan jasa yang ditawarkan, dan bagaimana mensukseskan usaha. Nah, jadi gambaran bisnisnya, konsepnya seperti apa. Ini sebenarnya pernah ya kalian kerjakan di awal dulu untuk bisnis yang akan kalian lakukan. Namun ini dulu nggak semuanya ngumpulkan beberapa saja. Jadi ya yang saya baca ya nggak semuanya, cuman beberapa yang ngumpulkan itu. Lalu market atau pasar. Jadi untuk mengetahui konsumennya siapa, di mana, terus apa alasan mereka beli, persaingan usaha, dan cara mengatasinya. Lalu keuangan, tentang pendapatan, balik modalnya kapan, gitu. Nah, ini ya pertimbangan dalam penyusunan rencana usaha. Yang pertama, hindarkan optimisme berlebihan. Nah, jadi seperti yang saya tekankan tadi, harus realistis, harus achievable, sesuai dengan kemampuan kita. Optimisme berlebihan itu maksudnya kita itu ya optimis bagus, tapi harus sesuai dengan kemampuan kita, nggak terlalu berlebihan gitu. Maksudnya sesuai dengan kemampuan kita. Fokuskan dalam memperkirakan kebutuhan modal, ketepatan waktu, penjualan, dan laba. Ini biasanya kalau misal kalian butuh modal di awal itu kan memang harus punya modal sendiri, atau kalau kalian sudah punya kenalan itu mungkin ada yang mau memberi modal, itu juga
bisa diajukan ke mereka gitu. Jadi kebutuhan modal itu perlu ditulis karena perlu juga kalau kita mau mencari investor atau mau persiapan modal. Lalu jangan mengabaikan strategi yang akan dilakukan dalam menjalankan usaha. Jadi strateginya juga penting diatur. Misalkan Mbak Lintang punya usaha es coklat, itu strategi apa, marketingnya seperti apa, produksinya seperti apa, itu juga harus dipikirkan. Gunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dibaca dan dipahami. Terus juga menjalankan usaha dengan potensi ekonomis yang tinggi, bukan hanya semata-mata mengedepankan inovasi. Nah, dalam artian ketika kita bisnis itu kan harapannya modal kita akan balik ya. Modal kita akan balik, produk kita terjual, berarti kita harus mencari bisnis yang punya potensi ekonomis yang tinggi, yang bisa diterima konsumen. Bukan hanya inovasinya bagus, tapi ternyata konsumen nggak suka. Jadi bisnis itu juga harus mengedepankan potensi ekonomisnya. Ini beberapa kesalahannya ya. Pertama, tujuan yang tidak realistis. Menyusun agenda waktu dan rincian aksi yang jelas. Harusnya realistis sesuai kemampuan kita, targetnya kapan sesuai dengan yang kita harapkan. Lalu kegagalan mengantisipasi jalan buntu. Maka kita perlu langkah alternatif dalam mengatasi rintangan. Nah, contohnya misalkan kita bingung untuk pengembangan produk, kita bingung untuk penjualan. Kan itu bisa dibilang jalan buntu ya. Makanya kita butuh langkah alternatif, misalkan dengan mentoring, dengan pebisnis yang sudah duluan sukses, kita tanya ke teman, kita coba cari customer yang lain. Tidak ada komitmen dan dedikasi. Dalam artian, kalau kita sudah memulai bisnis, maka kita harus komitmen dengan bisnis yang akan kita jalankan. Ya ini berkaitan dengan kemampuan mengambil resiko, kemampuan untuk berani mengambil resiko. Harus serius dalam menjalankan usaha. Lalu kekurangan pengalaman bisnis dan teknis. Jadi kekurangan ini harus ditutupi dengan pengalaman dari orang-orang lain. Kita lihat-lihat video inspiratif dari pihak-pihak yang sudah uh, sukses. Kita mungkin dapat inspirasi dari sana. Dan kadang yang menjadi masalah lagi, kita tidak punya segmen pasar. Dalam artian, pasar kita itu sudah diduduki oleh produsen yang lain. Udah ada customer yang membeli produk lain, bukan produk kita. Mungkin produk kita kurang value-nya, tidak berbeda jauh dengan yang lain, tapi harganya mahal punya kita. Akhirnya customer memilih produk yang lain itu. Makanya kita harus memilih target pasar yang spesifik. Misalkan produk kita agak mahal, tapi lebih bagus, maka kita target pasarnya berarti masyarakat menengah ke atas, misalkan seperti itu. Maka perlu target pasar yang spesifik. Mungkin itu untuk materinya hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Berarti yang menyusun apa tadi? Hmm? Menyusun analisis impian impian tadi jadi tugas ya Bu ya. Ini sekarang nggak apa-apa ditulis ambil kertas. Saya lihat. Iya. Tulis ambil kertas ya, atau mau diketik juga nggak masalah. Isinya apa aja Bu? Saya ketik dulu ini ya isinya. Yang simpel dulu aja ini. Iya, sudah kelihatan ya? Coba ditulis di kertas. Ini kan waktunya masih ditulis selama masih di sini.
Nanti kalau misal Zoom-nya mati, kalau ada yang ingin ditanyakan nggak? Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Kalau misal ini udah nggak ada yang ditanyakan, kalau Zoom-nya mati ini silahkan jadi tugas ya. Nanti dikirim ke saya hasilnya ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Terakhir kapan, Bu? Sebenarnya terakhir ya minggu depan saya biasanya ngasih tugasnya lama, tapi lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Biar nggak kelewatan. Kalau kelamaan kalian pasti lupa nanti. Ya, Iya, Ya, Bu. Bu. ya terakhir minggu depan. Kalau udah selesai langsung kirimkan aja biar nggak lupa gitu. Kalau selesai sekarang ya nggak apa-apa. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Sudah, Bu. Udah. Nah, silakan ini ya, tuliskan impian bisnis kalian, tuliskan timeline dan targetnya secara rinci. Misalkan contohnya Mas Kavin punya bisnis eh, peternak bebek misalkan ya. Terus timelinenya tahun 2023 bulan November punya target penjualan bebek 1.000 ekor misalkan seperti itu. Mas Kavin kan punya ternak bebek ya. Iya, Bu. Nah, gitu misalkan ya. Silahkan kalian bisa berinovasi sesuai eh, impian kalian masing-masing. Nah, untuk inspirasi mungkin kalian juga bisa lihat di YouTube atau di mana gitu yang kiranya bisa membuat inspirasi kalian, bisnis kalian. Iya, Bu. Kalau aku sendiri masih bingung, belum ada Ya nggak belum ada apa-apa. gambaran. Silakan kalian cari ide dari manapun, dari sekitar kalian atau dari YouTube atau dari mana. Iya, Bu. Video startup pertanian. Buat bos-bos yang tertarik banget nih sama Persi seperti ini, kuilah kita belajar bareng. Gak usah mikir ribet, produk bisnis rintisan bisa macem-macem ya bos, termasuk jual sayuran secara online. Sejak pandemi, urusan kesehatan jadi salah satu concern utama nih bos. Orang-orang jadi makin aware untuk menjaga kesehatan lewat makanan. That's why usaha jual beli sayur bisa jadi peluang bisnis yang menjanjikan. Bukan sayur biasa ya bos, tapi sayur organik yang gak pakai pestisida atau bahan-bahan kimia lainnya. Masalahnya sayur organik harganya lebih mahal daripada sayur biasa. Pasarnya masih terbatas, tapi kemungkinan untuk berkembang masih terbuka lebar bos. Halo bos, saya Tante Bangun, co-founder dari kecipir.com. Kita saat ini ada di kebun organik, Kebun Salam, mitra dari kecipir.com. Mau tahu bagaimana bisnis saya? Jangan kemana-mana ya. Pak Tantio membangun usaha sayur organik dengan model bisnis startup. Aduh, ribet banget gak sih? Mau jualan sayur aja pakai istilah startup segala. Emang startup tuh apaan sih? Gampangnya sih bisnis yang masih merintis dan usianya masih muda ya bos. Ini nih istimewanya bisnis startup sayur organik bos. Untuk modal berupa uang, bisnis startup bisa dimulai dari uang sendiri atau lewat investor. Dan serunya kamu gak harus punya modal lahan pertanian, cukup kerjasama sama petani aja. Walaupun agak susah ya bos mengajak petani join ke bisnis model baru seperti ini. Awalnya memang mengajak petani dan kemudian memberdayakan mereka untuk bisa menggunakan platform ini dan memberi jaminan bahwa pemenuhan panen itu bisa mencukupi gitu ya. Itu memang agak cukup punya effort kita.
saatnya, Bos, bisnis startup yang dibangun Pak Tantio menghubungkan petani dan peternak organik dengan konsumen. Konsumen nggak perlu capek-capek keliling pasar buat belanja pangan organik, tinggal scroll, pilih, dan beli. Petani dan peternak diuntungkan karena produknya bisa dijual dengan harga lebih tinggi dari tengkulak. Awalnya bisnis sayur organik yang dibangun tahun 2014 masih pakai cara lama. Karena teknologi digital makin pesat, tahun 2015 produk mulai dipasarkan secara online. Hasilnya kelihatan jelas, Bos. Hingga saat ini sudah ada 250.000 mitra yang tergabung dengan bisnisnya Pak Tantio. Selepas saya dari menjadi pemimpin redaksi di National Geographic Indonesia, saya sekeluarga sekitar 4 tahun tinggal di Belgia. Di sana saya berkesempatan untuk bantu satu lembaga swadaya masyarakat untuk pertanian organik. Yang di sana saya melihat memang bagaimana majunya para petani organik di sana dan sejahteranya. Jadi ya itu menjadi motivasi ya. Saya berpikir bagaimana kalau petani kita bisa sejahtera ini dan sistem pangannya bisa berkelanjutan seperti mereka, bisa ramah lingkungan seperti mereka. Mau pakai modal bisnis secara lama atau bisnis startup, tetap harus paham sama produk yang dijual ya, Bos. Kayak Pak Tanto nih, meski basicnya bukan petani, karena udah komit terjun di bisnis sayuran, ya harus paham soal bertani. Kudu rajin-rajin ngecek lahan pertanian untuk menghasilkan produk sayur organik berkualitas. Ini dia kebun salam milik petani organik lokal. Ada sekitar 60 jenis sayur di tanah seluas 1 hektar ini. Para petani lokal yang berjumlah 15-20 orang ini menerapkan sistem tumpang sari supaya bisa menghasilkan beragam sayur. Urusan siram menyiram tanaman nggak pakai alat yang aneh-aneh ya. Pakai filter alami yaitu eceng gondok untuk menyerap racun di dalam air. Kalau nggak terjun langsung nggak bakal paham deh sama sistem tani beginian. Sistem penanaman sayur organik sama kayak nanam sayur biasa kok, Bos. Benih ditimbang kemudian disemai selama 2 minggu lalu dipindahkan ke media tanah. Untuk perawatan menggunakan pupuk kompos dan pestisida organik. Ya. Nah ini wah, makasih. Wah, mantep nih. Ya, oke Bos, kita lihat hari ini semua panenan sudah hadir dari Kebun Salam, kebun organik adanya di Kampung Sukagali. Ini adalah salah satu mitra petani kita, di mana mereka baru dipesan, langsung dipanen, dan seseger-segernya dikumpulin, disortir, dan dibersihkan. Sekarang udah siap panen nih, udah siap antar, kita langsung kirim ke konsumen kita di Jakarta. Karena produk yang dijual adalah sayur, harus benar-benar fresh ya, Bos, saat sampai di tangan konsumen. Habis panen langsung antar sayur-sayur ini. Tadi ini ya contoh dari bisnis yang dikembangkan saat ini. Jabodetabek. Gak ada tuh, Bos, sayuran yang terbuang karena disimpan kelamaan terus membusuk. Selain sayuran, ada juga produk lain seperti telur omega, beras organik. Nah, jadi ini ya kalau sekarang ini kan semakin berkembangnya teknologi di abad 21 ini. Makanya sekarang banyak bisnis yang pertanian atau mungkin perikanan, bisnis yang dulunya hanya konvensional, sekarang juga banyak yang berbasis teknologi. Menggunakan startup, jadi menggunakan aplikasi atau website, sehingga memudahkan para penjual dan juga para pembeli untuk membeli bahan-bahan sayuran tadi ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang terinspirasi dari kisah tadi dan mau diterapkan dalam bisnisnya juga bagus ya. Jadi silahkan kalian bereksplorasi tentang ide bisnis kalian, tuliskan di kertas, nanti silahkan dikirim ke saya maksimal minggu depan ya. Untuk hari ini ada pertanyaan lagi? Nggak Sudah? ada, Bu. Ya, Sudah. alhamdulillah ya. Terima kasih atas kehadirannya dan juga keaktifannya mengikuti perkuliahan hari ini. Saya tunggu untuk impian bisnisnya ya. Selamat bereksplorasi. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.